Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi untuk subbab 17.3.2 yaitu kita membahas tentang bagaimana cara kita membuat mutu baja tulangan pada etaps. Hampir sama seperti cara membuat mutu beton. Kita masuk daripada define, pilih material properties, kemudian add new material. Kita ulangi. Define material properties, kita pilih add new material. Di sini kita masuk kepada tab settingan standar perencanaan untuk mutu baja tulangan. Kemudian pertanyaan kedua, apa standar penentuan mutu baja tulangan? Nah, ini dia. Standarnya itu adalah diatur oleh pada SNI 2847 tahun 2013. Kemudian di sini negara yang kita setting mengikuti United States. Kemudian material tipe, di sini kita pilih rebar. Perlu diketahui untuk steel itu adalah mutu untuk baja profil. Jadi karena baja tulangan kita pilih rebar. Standar yang kita gunain di sini juga, maaf, kita ulangi ya. Pertanyaan nomor 2, apa standar penentuan mutu beton? Jadi standarnya itu diatur oleh SNI 2847 tahun 2013. Kemudian SNI ini penetapan mutunya membagi menjadi 9 aspek. Saya rangkum jadi 9 aspek. Dalam penetapan mutu itu kita menggunakan SNI 2052 tahun 2017. Ini dia. Jadi perlu diketahui ya. Ini kita akan bahasnya secara perlahan. Jadi kalau misalnya ada kecepatan tolong dikomentari. Jadi bisa kita perbaiki ke depannya. Insyaallah. Nah, sekarang SNI 2052 tahun 2017 mengacu kepada ASTM A615. Ini sudah benar. Pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga, ada berapa cara dalam menentukan mutu baja tulangan yang diberikan oleh SNI 2847 tahun 2013. Nah, ini dia. Jadi saya ulangi. Maksud pertanyaan ketiga ini adalah kita ini kan mau buat mutu baja tulangan. Kita tahu bahwasannya mutu baja tulangan itu ada dua. Mutu baja tulangan untuk tulangan utama dan mutu baja tulangan untuk tulangan geser atau disebut sengkang atau bisa juga ring. Jadi di beberapa daerah itu lain-lain bahasanya. Sekarang kita masuk jawabannya. Nah, ini dia. Cara dalam menentukan mutu baja tulangan itu diatur oleh cara menentukan mutu baja tulangan diatur oleh SNI 2847 tahun 2013. Di mana SNI ini mengatur mutu daripada baja tulangan yang kita gunain berdasarkan 9 aspek. Pertama, untuk jenis atau bentuk profil daripada baja tulangannya. Di mana SNI ini SNI 2847 tahun 2013 mengatur bahwasannya jenis tulangan yang digunakan haruslah ulir. Pasal yang mengatur adalah pasal 3.5.1. Yang kedua, mutu tulangan lentur diatur oleh pasal 9.4 di mana FY dan FYT harus lebih kecil daripada 420 MPa. Untuk nilai T menandakan notasi untuk torsi. Yang ketiga, mutu tulangan geser diatur oleh pasal 11.4.2 di mana FY dan FYT harus lebih kecil daripada 420 MPa. Yang keempat, untuk mutu tulangan torsi diatur oleh pasal 11.5.3.4 di mana mutu baja tulangan FY dan FYT harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Yang kelima, mutu tulangan geser friksi di mana pasal yang mengatur adalah pasal 11.6.6. Nilai FY yang digunakan harus lebih kecil daripada 420 MPa.
Yang keenam, mutu tulangan yang menahan momen positif dan negatif. Nah, ini untuk tulangan yang menahan momen positif dan negatif nih. Pasal yang mengatur adalah pasal 18.9.3.2, di mana FY lebih kecil daripada 420 MPa. Yang ketujuh, penentuan mutu tulangan berdasarkan spek mutu tulangan leleh yang diatur oleh pasal 19.3.2. Mutu baja tulangan FY harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Yang kedelapan, mutu tulangan yang menahan lentur, gaya aksial dan kombinasi beban akibat gempa. Itu pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.5.2, di mana FY berkisar di antara 280 MPa sampai dengan 420 MPa. Dan yang terakhir yaitu penggunaan berdasarkan spesifikasi penggunaan diameter tulangan geser. Yang mengatur adalah pasal 7.10.4.2. Untuk diameter ulir geser harus lebih besar daripada 10 mm. Dan pasal 7.10.5.1, di mana yang mengatur diameter ulir geser untuk 10 mm boleh digunakan untuk diameter utama lebih kecil sama dengan diameter utama lebih kecil daripada diameter 32. Kemudian diameter ulir geser untuk ukuran 13 diperbolehkan digunakan untuk diameter utama lebih kecil dari diameter 36, 43, dan 57. Nah, itulah cara dalam penentuan mutu tulangan untuk tulangan utama dan tulangan geser. Mungkin ini akan terlihat seperti lebih ribet ya. Namun yang ingin kita bahas di sini adalah seperti inilah cara penentuan mutu tulangan sesuai dengan spesifikasi yang diatur oleh SNI 2847 tahun 2013. Nah, seperti itulah caranya. Jadi memang agak ribet itu. Makanya ketika kita belum mempelajari dasarnya itu memang agak ribet, tapi ketika sudah tahu oh seperti ini itu jadi lebih ringan gitu. Jadi untuk kalian yang belum mempelajari, silakan dipelajari pelan-pelan dan kalian bisa merujuk ke buku atau standar yang telah ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan keempat. Ada berapa cara menentukan mutu baja tulangan sesuai dengan konstruksi yang ingin dibuat? Nah, ini hampir mirip dengan beton tadi. Kalau tadi beton tentang mutu betonnya, sekarang tulangan. Bagaimana sih cara kita menentukan mutu dari baja tulangan utama dan ulir? Maaf, bagaimana cara kita menentukan mutu baja tulangan utama dan geser sesuai dengan spesifikasi konstruksi yang ingin kita buat? Nah, kita cek lagi nih. Kita kembali lagi ke bab 2. Ini dia. Jadi pertanyaannya itu, jawabannya itu, ini dia. Oh ini. Bawah lagi. Oh ini. Cara dalam menentukan mutu tulangan sesuai dengan spesifikasi konstruksi itu dibagi menjadi 5 aspek. Pertama, tentukan dulu tulangan yang ingin kita gunakan. Tulangan utama atau tulangan geser. Yang ketiga, beban yang bekerja. Jadi mutu tulangan ditentukan berdasarkan beban yang bekerja. Jadi ini sistemnya masih prediksi karena masih dalam ranah membuat data perencanaan awal. Yang keempat, diameter tulangan rencana. Dan yang kelima adalah geometrik struktur. Tuh, jadi inilah 5 aspek dalam menentukan mutu tulangan sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Jadi ini penyederhanaan untuk mendapatkan mutu tulangan sesuai dengan spesifikasi konstruksi yang ingin kita kerjakan. Kemudian kita baca notasinya. Standar yang digunakan untuk mengetahui mutu tulangan yang telah ditetapkan oleh SNI 2847 tahun 2013 yang ini maksudnya adalah mengikuti SNI 252 tahun 2017 tabel 6. Sekarang kita buka tabel 6.
Nah, ini dia. Jadi inilah tabel 6 SNI 2052 tahun 2017. Mutu tulangannya mulai daripada BJTP, baja tulangan polos 280 sampai dengan BJTS, baja tulangan sirip 700. Sekarang kita masuk kepada soal kita. Ini sudah makin panjang ya. Jadi maaf kalau misalnya ini agak membosankan, tapi ini penting. Tuh, jadi saya ingin bahwasannya orang yang belajar dari saya jangan sampai nanti cuman sekedar jadi operator. Sayang gitu, karena kamu tuh memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Tuh, jadi alangkah lebih bagusnya kalau kamu mengetahui bagaimana sistematika dasarnya ini ditetapkan. Masuk kepada pertanyaan kelima. Berapa nilai berat jenis betulangan? Nah, sekarang kita atur dulu nih. Sebelum kita bahas kelima nih. Kita atur dulu di sini mutunya kita pakai BJTS grade 40. Nanti kita ubah. Kemudian untuk mutu tulangannya, ini dia spesifikasinya. Pertama kita punya dua mutu tulangan, yaitu BJTS 420A, jenisnya rebar. Ini tetap mengikuti, ini mengikuti. Kemudian kita buat keterangan SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2052 tahun 2017. Tabel 6. Oke. Selanjutnya berat jenis baja. Di sini berat jenis bajanya kita pakai 7850. Kita pilih dulu specific mass density untuk berat jenis. Sudah. Selanjutnya kita cek dulu standar perencanaannya. Untuk mutu berat jenis baja tulangan itu kita mengikuti SNI 1727 tahun 1989. Tabel 1 untuk baja yaitu 7850. Sekarang kita lanjut. Yaitu kita atur nilai modulus elastisitas beton. Modulus elastisitas baja. Untuk modulus nilai elastisitas baja tulangan, nilainya boleh diambil sebesar 200.000. Itu diatur oleh SNI 2847 tahun 2013, pasal 8.5.2. Modulus elastisitas baja untuk tulangan non prategang diizinkan untuk diambil sebesar 200.000. Jadi kita sudah benar. Kita lanjut lagi. Ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Pertanyaan ke-8. Apa dasar dalam menentukan nilai mutu baja tulangan? Tadi sudah dibahas. Itu ada 5 aspek. Kemudian apa itu nilai FU dan apa itu nilai FI dan FU? Nilai FI adalah nilai tarik dan FU adalah nilai luluh atau nilai tekan. Jadi kuat tarik dan kuat tekan. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk masukkan nilai mutu daripada baja tulangan, kita pilih modif show material property design data. Ini dia. Untuk nilai mutu minimum FY itu sebesar 420 MPa. Ini dia. Penampakan. Kemudian nilai FU adalah 400. Nilai FU 525. Selanjutnya untuk prediksi daripada mutu tulangan FY di lapangan, rumusnya itu berkisar 1,1 sampai 1,5. Namun di sini kita menggunakan rumusnya itu 1,1 dikali nilai FY yaitu 420. Selanjutnya untuk prediksi mutu
nilai kuat dulu atau kuat tekan daripada bajanya di lapangan. Rumusnya itu 1,1 dikali 525. Enter. Nah, jadi inilah nilai daripada mutu baja tulangan 420A. Kemudian kita pilih OK. Oke. Untuk nilai daripada mutu baja tulangan 280, kita pilih di sini add copy. Kemudian kita ganti karena di sini udah masuk kepada baja tulangan ya. Jadi di sini kita ganti BJ TS 280. Ini sudah sesuai. Sekarang kita ubah di sini nilainya. FV-nya 280, FU-nya 350. Selanjutnya nilai FYE 1,1 dikali 280. FUE 1,1 dikali 350. Enter. Sekarang kita oke. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan. Ops, berarti pertanyaan sudah dijawab ya. Apa itu FYE dan FUE, kemudian berapa nilai FYE dan FUE. Nah, kita sudah selesai dalam pembahasan subbab 17.3.2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf jika sebelumnya dalam pembahasan tadi mungkin agak ribet atau agak kurang dapat diterima. Namun yang ingin saya tekankan atau saya jelaskan di sini adalah jangan sampai ketika kita belajar penggunaan ATAPS ini kita melupakan dari mana dasar nilai penentuan mutunya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasannya dalam pembahasan video ini kita menerapkan 3 konsep, yaitu tentang apa aja. Apa itu? Ini dia 3 konsepnya. Pertama, kita belajar tentang bagaimana proses penginputan atau settingan. Kedua, kita belajar tentang proses memahami fungsi tool. Dan ketiga, belajar tentang proses memahami dasar settingan yang digunakan. Jadi ketika kita bahas tentang settingan, itu memang dalam pembahasannya. Makanya dalam video tutorial etap ini lebih lebih kena kepada bagaimana sih nilai ini diterapkan, bagaimana sih nilai ini didapat. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita butuhkan, maka kita jawab di sini. Nah, itu saja untuk video 17.3.2 dalam penentuan mutu baja tulangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.